أما الحيض والنفاس فإن المرأة يعني تفطر على زوجها. Kemudian yang selanjutnya al-mufattarat atau mufsidat shaum, rusak atau pembatal puasa. Yang pertama yang telah kita jelaskan al-jima, yang barang siapa yang campur suami istri maka batal puasanya. Kemudian yang kedua juga kita bahas al-istimna, onani, masturbasi, juga dengan izal onani, maka ini hal yang dapat membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah puasa muta'ammidan, ya, makan dan minum dengan sengaja. Jelas demikian dapat membatalkan puasa. Kemudian yang selanjutnya yang dapat membatalkan puasa adalah ya, donor darah. Ya, donor darah. Orang yang berpuasa mendonorkan darahnya, maka Allah Taala ulama mengatakan ini termasuk yang membatalkan puasa. Kemudian termasuk juga hal yang di dalamnya adalah seperti memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya berupa nutrisi lewat jalur infus atau suntikan misalnya. Ya, dan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya adalah berupa nutrisi makanan sebagai pengganti makanan bagi dirinya. Maka hal yang demikian adalah membatalkan puasa. Kemudian hal yang berkaitan tentang hijab lengkap. Ya, walaupun dalam masalah ini adalah khilaf karena Islam ya. Tapi Allah Taala sebagian yang mengatakan membatalkan puasa seorang yang berbekam di siang hari di dalam ketika dia berpuasa. Walaupun ada qaul yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Ya, kalau kita lihat dari itu ya, orang yang berbekam di siang hari sudah dia tidak makan, dia akan lemah. Dia termasuk juga orang yang menurunkan dan maka dia hati-hatian, maka orang dan yang mau berhijrah itu sudah pada malam ini. Adapun yang berkaitan tentang keluar darah luka, mimisan, atau mungkin panas giginya atau dan lain sebagainya, maka hal-hal yang demikian tidak membatalkan puasa. Kemudian yang keenam adalah at-taqayyud 'abdan, muntah dengan sengaja. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, "Man darara al-qayyad, alaysa alayhi al-qadar, wa man istaqara fatih." Setiap orang yang muntah dengan tidak sengaja maka tidak ada baginya qadar. Barang siapa yang muntah dengan sengaja maka hendaknya dia ganti puasa. Kemudian yang ketujuh, khurujud damul haid wal nifas. Dia keluarnya darah haid dan nifas. Orang wanita yang sementara dia berpuasa beberapa saat sebelum berbuka puasa keluar darah menstruasinya, batal puasanya pada hari itu. Ya, termasuk juga wanita yang nifas. Dia disebutkan di dalam hadis bahwa seorang wanita yang haid dan nifas maka dia tidak berpuasa. Kalau dia berpuasa maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib baginya mengqadha. Adapun dalam masalah salat, orang wanita yang haid maka tidak ada wajib baginya untuk mengqadha salat ini. Ada masalah yang berkaitan tentang bagaimana seorang wanita yang mengkonsumsi atau minum obat yang dapat menghambat sementara waktu untuk tidak keluar haidnya pada bulan Ramadan. Atau dalam bahasa lain, yang mengkonsumsi minum obat yang dapat mencegah untuk sementara waktu dia tidak keluar darah menstruasinya. Dalam hal yang seperti ini apakah boleh? Maka jawabannya adalah boleh. Ya, dengan syarat selama tidak menimbulkan efek samping bagi dirinya, tidak menimbulkan mudaratnya. Akan tetapi yang paling utama adalah hendaknya seorang wanita berjalan sesuai dengan tabiat, ya, sesuai dengan fitrahnya, tidak perlu mengkonsumsi hal yang begini. الاعتكاف هنا مسائل الاعتكاف. والاعتكاف هو لزوم مسجد تقام فيه الجماعة التفرغ لطاعة الله. يشرع الاعتكاف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، وإذا كان المعتكف ممن تجب عليه صلاة الجمعة
فالأفضل أن يكون في مسجد جمعة. لا يلزمه الصوم، السنة لا يزور المعتكف مريضا ولا يجيب دعوته ولا يقضي حوائج أهله ولا يشهد جنازة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف أنه كان يعتكف، أنه اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الثانية، ثم تبين له أن ليلة القدر في العشر الثالثة استمر في اعتكافه في العشر الأواخر حتى لحق بوقته. وترك مرة اعتكاف العشر الأخير فقضاه في شوال فاعتكف العشر الأول منه. ولما كان العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام اعتكف 20 يوما. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على نظافته، فكان يخرج رأسه من المسجد إلى حجرة عائشة فتغسل له رأسه صلى الله عليه وسلم وتسرحه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا كان معتكفا أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، من أجل التركيز الكلي لمناجاة الله، تحقيق الحكمة من الاعتكاف وهي الانقطاع للناس والإقبال على الله تعالى. وكان بعض أزواجه تزوره وهو معتكف صلى الله عليه وسلم، فلما قامت تذهب قام معها ليوصلها، وكان ذلك له. آخر مسألة وهي أقل زمن للاعتكاف. قيل أقل زمن للاعتكاف لابد أن يكون يوما كاملا، لابد أن يكون يوما. والقول الثاني وهو قول أكثر العلماء أنه يصح بالعهد، يعني ولو كان يسيرا إذا نوى الاعتكاف فإن اعتكافه صحيح. لما يلي أولا أن الاعتكاف في اللغة الإقامة، وهذا يصلح على مدة طويلة وقصيرة. وأيضا لما جاء عن يعلى بن حمير رضي الله عنه أنه قال: إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا يعتكف. الساعة هنا الجزء من الزمن. فإذا مذهب أكثر العلماء على أن الاعتكاف يصح ولو كان يسيرا. نسأل الله تعالى العلم النافع والعمل به، ونسأله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصلاة والصيام والقيام. الله أعلم. والصلاة والسلام على رسول الله. Masalah yang terakhir berkaitan tentang al-i'tikaf. Al-i'tikaf suatu hal yang disunnahkan, bahkan termasuk sunnah muakkadah. Maka Rasulullah SAW belum pernah meninggalkan i'tikaf. Disunnahkan i'tikaf, artinya i'tikaf adalah berdiam diri di masjid, dan yang paling afdal adalah i'tikaf di masjid jami', artinya masjid yang didirikan sholat berjamaah, dan juga masjid yang didirikan di dalamnya sholat Jumat. Ya, walaupun ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa masjid yang hanya didirikan sholat berjamaah, namun yang paling afdal orang yang beriktikaf adalah di masjid jami', masjid yang di dalamnya didirikan sholat berjamaah dan didirikan sholat Jumat. Dalam satu hadis yang banyak Rasulullah SAW dahulu pernah beriktikaf pada 10 hari pertama di bulan Ramadan. Kemudian beliau beriktikaf 10 hari yang kedua di bulan Ramadan. Kemudian sampai 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Sebutkan bahwa Lailatul Qadar itu akan muncul pada 10 malam yang terakhir pada tanggal atau bilangan-bilangan ganjil. Maka Rasulullah SAW beriktikaf pada 10 malam yang terakhir. Kemudian juga yang dilakukan Rasulullah SAW juga beriktikaf adalah Allah dia senantiasa membersihkan badannya, menyibukkan dirinya di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang i'tikaf karena dia berdiam, tidak juga menjenguk orang yang sakit, tidak juga mengiringi jenazah, ya, karena memang dia beriktikaf di dalam masjid. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian masalah yang paling terakhir, apa utama i'tikaf? Waktu yang paling sedikit ini seorang ketika